Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Andriani, biasa dipanggil dengan Nisa. Saya adalah psikolog dari Seven Sense Learning Support Center yang spesialisasi di area pendidikan dan anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, hari ini materi yang akan saya sampaikan terkait dengan mendampingi anak di era digital dan kesiapan sekolah, dan bagaimana cara ortu mempersiapkan anak-anak untuk lebih siap untuk menghadapi tantangan belajar di era digital. Oke, yang pertama, saya harus menyadarkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa tugas orang tua adalah mempersiapkan anak untuk menghadapi zamannya gitu ya. Dan kita perlu menyadari bahwa zaman kita dengan zaman anak-anak kita itu sudah jauh berbeda. Gitu ya. Dan kita sebagai orang tua juga apakah sudah mempersiapkan anaknya untuk menghadapi era digital saat ini dan era kedepannya. Jadi kalau kita bicara tentang kesiapan anak, kita yang harus kita perhatikan terlebih dahulu itu adalah kitanya sudah siap atau belum. Jangan kita mempersiapkan anak untuk lebih siap, tapi ternyata kita sendiri tidak siap untuk menghadapi era digitalisasi ini. Oke ya. Yang pertama-tama saya akan mempertanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, apa itu era digital? Ya, apakah Bapak Ibu semua sudah mengetahui apakah yang dimaksud dengan era digital? Oke, ya. Kalau kita ambil pertanyaan, kalau untuk menjawab pertanyaan terkait dengan apa itu era digital itu adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Artinya, segala bentuk informasi yang tersalurkan dari media digital itu mudah sekali kita perolehnya gitu ya. Dan teknologi digital adalah sebuah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi dan terhubung dengan internet. Itu rasanya zaman sekarang ya udah nggak ada lagi nih orang-orang yang tidak terhubung dengan internet. Sekalipun orang-orang yang kesulitan atau di daerah terbelakang pun juga udah mulai dibukakan nih akses internetnya oleh pemerintah. Itu. Oke, nah tadi kita sudah bicara tentang pengertian era digitalnya. Lalu kemudian apa sih manfaat dan risiko penggunaan dari teknologi digital sendiri? Ya ternyata teknologi digital itu bukan ngomongin masalah resiko saja gitu, tapi kita ternyata juga bisa mendapatkan atau memperoleh manfaat dari teknologi digital itu sendiri. Ya, yang pertama, ketika kita menggunakan teknologi digital, artinya kita akan mudah mendapatkan informasi. Jadi sekarang kalau kita membutuhkan informasi apapun, Bapak Ibu bisa langsung cari di search engine, bisa dari Yahoo, Google dan lain sebagainya. Tinggal ketik keywordnya dengan tepat, lalu kemudian Bapak Ibu pun juga akan mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Gitu. Jadi kalau zaman dulu kita belajar mungkin kalau kita nggak tahu kita harus tunggu waktunya kita ke sekolah dulu, lalu kemudian kita baru tanyakan kepada Bapak Ibu gurunya. Nah, tapi kalau anak-anak zaman now, gitu ya, anak-anak zaman now ini sudah bisa nih mengakses informasi sendiri melalui search engine yang tersedia di layanan internet. Itu yang pertama manfaatnya. Lalu yang kedua, manfaat dari teknologi digital sendiri itu adalah mempermudah komunikasi. Ya, seperti yang digambar ini, komunikasi gitu ya, telepon-teleponan sama orang yang jauh di berbagai negara pun juga gampang banget dilakukan sekarang. Ada berbagai macam aplikasi yang bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan komunikasi tatap muka secara virtual. Ya, seperti ini gitu. Jadi sekarang udah bisa nih, saya punya teman ada di Belanda, saya bisa langsung komunikasi dengan beliau secara tatap muka gitu, sehingga pun juga itu mempermudah sekali akses komunikasi kami. Atau beberapa perusahaan internasional atau perusahaan asing pun juga sudah mulai nih menerapkan proses interview gitu dari layanan virtual seperti itu.
Dan kalau di zaman sekarang, kalau kita kaitkan di zaman sekarang, pendidikan pun juga sebenarnya sudah mirip-mirip nih, sudah mulai menggunakan internet sendiri gitu ya untuk proses pembelajarannya. Ada pakai aplikasi Zoom meeting, ada pakai aplikasi apa namanya Google Meeting, ada yang pakai nanti Skype dan lain sebagainya gitu. Itu tergantung dengan layanan yang dipakai oleh layanan satuan pendidikan tersendiri. Nah, lalu kemudian teknologi digital juga ternyata bisa menstimulasi kreativitas seseorang. Tuh ya, ini contohnya penggunaan YouTube gitu ya, penggunaan YouTube yang digunakan oleh anak-anak ataupun kita, itu pun juga sebenarnya bisa menstimulasi kreativitas dan menstimulasi minat kita juga sih. Gitu. Nah, contohnya saya mungkin sebelum punya banyak waktu untuk menggunakan media gitu ya. Jadi sebelumnya tuh saya media hanya digunakan untuk mencari literatur-literatur saja gitu. Tapi setelah ada pandemi, saya memiliki sedikit waktu untuk menggunakan media yang sifatnya video, rekaman dari YouTube gitu ya. Lalu kemudian dari podcast dan lain sebagainya. Nah, ketika saya mencoba setel YouTube, saya coba mencoba searching keterampilan melukis dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya itu memancing diri saya untuk mau mencoba nih gitu ya proses melukis itu sendiri dan akhirnya pun itu secara tidak langsung saya sampai sekarang jadi ketagihan nih untuk melakukan proses melukis terutama ketika lagi sedang dalam keadaan yang mood yang tidak oke. Nah, sebenarnya stimulasi kreativitas itu bukan hanya seperti itu saja. Ada banyak sumber gitu ya, ada banyak banyak hal yang bisa kita cari di dalam internet, khususnya buat anak-anak gitu ya. Nanti Bapak Ibu pun juga bisa nih melatih kreativitas anak-anak kita dengan cara memperhatikan atau mempertunjukkan video, lalu kemudian meminta anak-anak kita mencobanya. Lalu kemudian manfaat yang keempat ini terkait dengan mempermudah proses belajar. Bicara mempermudah proses belajar, berarti dalam zaman sekarang utamanya gitu ya, rasanya sekolah tatap muka itu pun juga sudah mulai bisa dikombinasikan metode belajarnya. Jadi ada namanya hybrid learning ataupun juga blended learning gitu. Jadi sudah cukup banyak sekolah sebelum adanya pandemi gitu ya. Sekolah universitas sebelum adanya pandemi sudah mulai mengkombinasikan antara metode pembelajaran daring dalam jaringan dan maupun luar lingkaran, online dan offline. Jadi proses pembelajaran sendiri gitu ketika dilakukan secara daring, anak-anak pun juga dituntut nih untuk bisa tahu lebih banyak, untuk bisa mencari tahu informasi-informasi yang mereka butuhkan di dalam search engine yang mereka punya seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan nomor 1, manfaat yang pertama tadi. Oke, berikutnya ketika kita sudah bicara manfaat, tentu saja ada resiko. Saya cuma membagi 2 resiko di dalam sini. Yang pertama ada resiko gangguan fisik. Pertama, kalau kita resiko ini tentu saja muncul ketika penggunaan medianya atau penggunaan teknologinya itu terlalu lama atau berlebihan. Nah, masalah yang muncul pertama adalah gangguan kesehatan mata. Ya, kalau kita bicara tentang gangguan kesehatan mata, artinya teknologi apabila digunakan secara berlebihan, itu akan memicu penglihatan yang buruk. Ya, ini bisa saja disebabkan oleh ketajaman cahaya dan juga jarak yang terlalu dekat ketika menggunakan teknologi tersebut. Lalu yang kedua yang muncul itu adalah masalah tidur. Ya, ini masalah tidur yang kedua. Ini pun juga akan mengganggu proses jam tidur anak-anak. Kalau kita pakai gadget atau pakai media digital ini berlebihan, tentu saja itu akan mempengaruhi waktu tidur anak-anak gitu ya. Waktu tidur kita sendiri pun juga akan terhambat. Terlalu asik main gadget, berselancar di dunia maya, terus tahu-tahu sudah jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Lalu kemudian besokannya harus kerja jam 7 pagi misalnya. Nah, itu tentu saja nanti akan mempengaruhi kondisi yang ketiga, yaitu kondisi konsentrasi anak-anak ataupun konsentrasi kita sendiri sebagai pengguna internet. Ya.
Berikutnya, ada masalah gangguan konsentrasi. Nah, kalau bicara tentang gangguan konsentrasi, ini berarti kita sedang berbicara tentang masalah yang ternyata internet atau penggunaan media digital ini turut mempengaruhi kemampuan anak berkonsentrasi sehingga dapat menurunkan prestasi belajar. Ini tadi kaitannya sama masalah tidur. Terlalu asik semalamnya berselancar di dunia maya, lalu kemudian akhirnya waktu tidur pun juga jadi berkurang. Ketika waktu tidur berkurang, tentu saja proses belajar pun juga jadi terhambat. Ya, lalu yang kemudian ada lagi masalah ketidakseimbangan perkembangan motorik kasar dan halus. Ini nanti kaitannya karena anak-anak terlalu sering bermain gadget, mereka tuh pada akhirnya kesulitan untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya karena yang terstimulasi hanya di area tangan saja, tangan dan lengan. Ya, lalu kemudian ada gangguan pencernaan. Nah, loh, kenapa pencernaan pun juga jadi turut serta nih ke dalam masalah atau resiko yang dialami seseorang yang menggunakan gadget. Ya, ternyata penjelasannya gini. Orang-orang ketika sudah terlalu asik menggunakan gadget gitu ya, mereka ini jadi cenderung sering menahan rasa lapar. Jadi terabaikan nih rasa-rasa lapar, kebutuhan akan rasa lapar, lalu kemudian kebutuhan untuk buang air, baik yang kecil atau yang besar gitu, sehingga itu akhirnya mengganggu sistem pencernaan. Nah, lebih lanjut selain masalah pencernaan yang ini, ternyata penggunaan gadget itu juga memicu adanya obesitas gitu, obesitas pada diri seseorang, diri kita ataupun diri anak-anak kita. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan gadget, itu kita biasanya akan lupa untuk bergerak. Sehingga ketika kita terlalu banyak makan, lalu kemudian tidak kita keluarkan energinya, bisa jadi itu menghambat metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, resiko yang kedua ini terkait dengan gangguan perkembangan bahasa dan sosial. Nah, yang pertama, anak-anak yang terlalu berlebih dalam menggunakan gadget itu biasanya akan tertunda nih perkembangan bicara dan bahasanya. Kenapa? Karena anak-anak biasanya akan lebih fokus dengan permainan yang ada di gadgetnya ketimbang dia terpacu atau terpacu ataupun terstimulasi untuk menjalin relasi sosial dengan lingkungannya. Oke, masalah yang kedua dari resiko yang kedua ini adalah gadget atau media digital itu ternyata justru membatasi pergaulan sosial anak-anak kita. Kenapa? Tadi dari komunikasi saja sudah terhambat. Anak-anak lebih fokus untuk menggunakan handphonenya, gadgetnya ketimbang untuk berelasi sosial dengan lingkungannya. Lalu kemudian dia pun juga tidak peka nih dengan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ditampilkan oleh lingkungannya. Dan yang terakhir, ketika orang menggunakan media digital terlalu berlebih, ini juga akan mengurangi waktu yang berkualitas bersama keluarga. Ini pun juga sebenarnya bukan terjadi sama anak-anak saja gitu, tapi Bapak Ibu pun juga akan terdampak seperti ini juga ketika terlalu berlebih menggunakan media sosialnya. Tuh. Nah, kemudian apa sih perannya orang tua dalam mendidik anak di era digital? Yang pertama, sebelum kita tadi mempersiapkan anak-anak kita, saya sudah bilang bahwa orang tua pun juga perlu mempersiapkan dirinya. Cara pertama adalah menambah pengetahuan. Yang ditambah pengetahuannya itu bukan hanya pengetahuan terkait dengan hal-hal atau fungsi-fungsi akademis saja, tapi Bapak Ibu pun juga sudah harus mulai belajar untuk lebih jauh memahami apa sih internet itu, apa sih jaringan media sosial itu, lalu kemudian media sosial itu ada apa saja, kegunaannya bagaimana, lalu kemudian biasa digunakan untuk orang-orang usia berapa, sehingga ketika anak-anak kita menggunakan media-media sosial tertentu atau ketika diminta oleh sekolah untuk menggunakan media-media tertentu,
Bapak Ibu pun juga sudah tahu kegunaan dari media-media tersebut itu apa. Ya, lalu kemudian gimana cara pakainya. Jangan nanti anaknya suruh ngerjain tapi Bapak Ibunya nggak tahu gimana cara makainya, gitu ya. Dan standar yang minimal yang harus diketahui oleh Bapak Ibu adalah bagaimana caranya memproteksi situs atau web dan media sosial yang punya dampak negatif buat anak-anak kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan tepat. Nah, Bapak Ibu pun juga harus memahami ini manfaat tadi sudah dijelaskan manfaat dan resiko dari media digital itu sendiri apa, sehingga kita juga dapat mengarahkan penggunaannya dengan baik sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak gitu. Jadi dalam menggunakan media sosial pun juga nggak bisa sembarangan. Itu kalau misalnya kita juga harus tahu nih kira-kira cocok nggak dengan tahapan perkembangan anak-anak kita. Nah, biasanya sebelum Bapak Ibu mendownload aplikasi tertentu di dalam ke dalam handphone ataupun ke dalam gadget lainnya, itu biasanya di aplikasi store atau di layanan lain untuk mendownload itu ada tuh keterangan usia untuk anak-anaknya gitu. Jadi aplikasi ini cocok untuk usia berapa sampai berapa seperti itu. Kalau di TV gitu itu ada biasanya ada di pojok kanan atasnya. Ada kode D, R, dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya ada mengimbangi waktu penggunaan media digital dan interaksi di dunia nyata. Nah, ketika berbicara tentang harus imbang ini, orang tua juga harus tahu nih, kapan sih anak-anaknya boleh pakai media digital dan kapan anak-anaknya itu harus kembali ke pengalaman dunia nyata. Nah, cara-caranya salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan kesenian. Kesenian itu bisa nanti bentuknya seni lukis, art, musical, dan lain sebagainya gitu. Olahraga ini ragamnya banyak, olahraga bisa juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang memang diminati oleh anak-anak kita. Lalu kemudian orang tua juga harus bisa nih meminjamkan anak perangkat digital sesuai dengan keperluannya. Gitu ya. Jangan sampai anaknya terlalu dilosin, terlalu dibebaskan untuk menggunakan media-media tertentu sehingga pada akhirnya nanti anak-anak terlalu fokus sama media perangkat digitalnya gitu ya. Dan tujuan dari meminjamkan ini harus sesuai dengan keperluan itu supaya anak-anak pun juga bisa belajar untuk mengendalikan diri dan belajar menggunakannya bersama-sama dengan anggota keluarga. Lalu kemudian orang tua juga harus bisa memilihkan program atau aplikasi positif yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, sehingga ini diperlukan sekali nih kemampuan untuk identifikasi program atau aplikasi yang memiliki edukasi dan memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak. Nah, yang tadi yang poin pertama ya kaitannya orang tua harus banyak belajar, banyak mencari informasi sehingga kita nggak salah nih dalam memberikan program-program atau aplikasi untuk anak-anak kita. Nah, berikutnya ada mendampingi dan meningkatkan interaksi. Nah, jangan mentang-mentang anak kita dikasih gadget, anak kita dikasih perangkat digital, lalu kemudian mereka berselancar di dunia maya, lalu kemudian tugas kita selesai sampai situ aja. Tidak, Bu. Tidak, Pak ya. Jadi ketika anak-anak berselancar di dunia maya, kita sebagai orang tua itu wajib mendampingi anak-anak kita gitu ya. Ketika mereka lagi bermain, kita juga harus ajak diskusi tuh. Kira-kira itu tadi tujuannya apa ya? Happy nggak ya? Itu warna apa sama warna apa ketemu misalnya kayak gitu. Nah itu tujuannya supaya kemampuan sosialisasi, komunikasi anak-anak kita juga tidak berhenti karena kita pun juga sebenarnya abai, gitu ya. Lalu kemudian gunakan perangkat digital secara bijaksana. Artinya, ketika kita memutuskan untuk menggunakan perangkat digital atau memasukkan media digital dalam kehidupan pendidikan anak-anak kita, cobalah untuk lebih bijak untuk pertama meletakkan perangkat komputer di ruang yang terbuka. Artinya, usahakan jangan menaruh perangkat-perangkat ini di dalam kamar anak-anak kita karena ini nanti akan jadi tidak terkontrol, gitu ya. Lalu kemudian tidak menggunakan perangkat digital pada saat interaksi dan berkegiatan dengan orang lain.
Nah, ketika kita menuntut anak-anak kita untuk tidak menggunakan perangkat digital ketika lagi ngomong sama kita, berarti Bapak Ibu pun juga harus mencontohkan hal yang sama. Ketika lagi berinteraksi sama anak-anak, ketika lagi ada waktu keluarga sama anak-anak, berarti Bapak Ibu juga diharapkan tidak menggunakan perangkat digitalnya, seperti itu. Lalu kemudian tidak menggunakan perangkat digital sebelum tidur, dan nanti kaitannya sama gangguan kesehatan mata. Lalu kemudian mengatur batasan penggunaan perangkat digital secara seimbang sesuai dengan kegiatan anak. Sesuai dengan usia anak, seperti itu. Lalu kemudian yang ke-8, menelusuri kegiatan anak di dunia maya, artinya Bapak Ibu pun juga harus tetap kontrol. Sekalipun itu mereka sudah diberikan perangkat sendiri, misalnya Bapak Ibu pun juga harus memantau dan mengarahkan situs-situs apa saja yang boleh dan tidak boleh dilihat atau digunakan oleh anak-anak kita. Gitu ya. Tujuannya adalah mendukung tumbuh kembang anak, dan kita juga harus memastikan bahwa situs-situs yang dicari atau yang dikunjungi oleh anak-anak kita itu sesuai dengan usia mereka masing-masing, seperti itu. Lalu kemudian gimana caranya untuk menggunakan media digital sesuai usia dan tahap perkembangan anak? Kalau di sini saya mengutip dari keluarga kita, orang tua dan anak memerlukan kesepakatan seputar penggunaan media digital. Bukan untuk memproteksi anak, tapi untuk memberikan keterampilan yang tepat saat anak terpapar oleh informasi dari media, karena orang tua tidak mungkin selalu dapat mengawasi. Ya, karena konteksnya adalah kesiapan sekolah, maka yang akan saya berikan di sini adalah penggunaan media digital untuk anak-anak usia sekolah gitu. Mungkin saya akan mulai dari usia 4 tahun nanti sampai di usia 12 tahun seperti itu. Ya, kita mulai. Untuk anak-anak usia 4 sampai 7 tahun, kita harus menyadari bahwa tugas perkembangan mereka itu lebih menitik beratkan pada titik motorik halus dan pemahaman konsep-konsep dasar. Ya, untuk itu anak-anak memerlukan kegiatan yang banyak meningkatkan keterampilan tangan dan jari-jari, serta banyak berkomunikasi dua arah. Itu yang harus diperhatikan. Nah, ketika kita memfokuskan motorik halus dan pemahaman konsep-konsep dasar, itu tentu saja akan memberikan dukungan untuk anak-anak kita bisa lebih mampu dalam proses nanti masuk ke jenjang akademik. Ya, motorik halus ini nanti kaitannya sama keterampilan menulis, Bapak Ibu. Ya, keterampilan menulis, lalu kemudian pemahaman konsep-konsep dasar itu nanti kaitannya sama proses belajar baca, hitung, dan tulis gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin motorik halus, berarti metode-metode yang harus kita persiapkan atau kegiatan-kegiatan yang harus kita siapin itu seperti misalnya kegiatan-kegiatan yang melibatkan aktivitas jari tangan, seperti merobek kertas, lalu kemudian meronce, lalu kemudian nanti ada membuat plastisin atau play-doh, lalu kemudian bermain pasir dan lain sebagainya. Sementara kalau pemahaman konsep-konsep dasar itu nanti kaitannya sama mengenal bentuk, mengenal warna, lalu kemudian mengenal bunyi huruf dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa mendampingi anak di era digital di usia 4-7 tahun? Yang pertama, Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan bersama yang bisa dipahami dan dijalani secara bersama-sama. Ya, bisa lalu kemudian setelah sudah membuat, kita jangan lupa untuk monitoring dan kita konsisten untuk menerapkan konsekuensi atas pelanggaran yang dibuat oleh anak-anak. Ya, tapi kalau misalnya ternyata anak-anaknya berhasil memenuhi target atau memenuhi kesepakatan tersebut, jangan lupa untuk memberikan apresiasi atas keberhasilan anak-anak kita. Lalu yang kedua, memanfaatkan program atau aplikasi yang mendidik terkait dengan kesiapan sekolah. Ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan, misalnya untuk mengenalkan huruf, angka, dan pengetahuan dasar terkait dengan warna, bentuk, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk selalu membahas hal-hal yang sudah dilihat sama anak-anak kita gitu ya. Untuk di usia 4-7 tahun, Bapak Ibu bisa membahas persamaan dan perbedaan
pada tokoh-tokoh ataupun apa namanya tokoh-tokoh ataupun hal yang dilihat sama mereka dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan membedakan hal yang baik dan hal yang buruk gitu. Nah, ini nanti membantu mereka untuk memahami norma sosial lebih lanjutannya. Lalu kemudian pilihlah juga program aplikasi yang mengajarkan perilaku yang bertema menghargai perbedaan dan keragaman yang ada, sehingga nanti ketika bertemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan mereka ini bisa menghargai keragaman yang ada di lingkungannya. Ya, dan di usia 4 sampai 7 tahun ini juga sudah mulai penting nih untuk kita membimbing mana yang merupakan fakta, ya berarti hal-hal yang terjadi dengan sesungguhnya, dan mana yang fantasi. Ini tujuannya adalah untuk memisahkan atau untuk membuat anak-anak semakin menyadari bahwa realita yang ada di kehidupan mereka itu tidak sama seperti apa yang mereka tonton di YouTube, di game, dan lain sebagainya. Itu untuk anak usia 4 sampai 7 tahun. Nah, kalau untuk usia 8 sampai 12 tahun, yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan berpikir, belajar, dan interaksi sosial. Ya, kemampuan berpikir ini nanti kaitannya untuk tahap lanjutannya lagi, berpikir abstrak, lalu kemudian kemampuan mereka untuk berpikir atau menyelesaikan masalah, lalu kemampuan belajar ini terkait nanti sama sikap belajar, lalu interaksi sosial itu kaitannya nanti sama hubungan atau relasi sosial dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu untuk bisa mendampingi anak-anak untuk bisa lebih baik lagi ketika menggunakan media digital, yang perlu dilakukan adalah yang pertama membuat kesepakatan sama ya seperti dengan anak 4 sampai 7 tahun ini, tentu saja yang bisa dipahami dan dijalani secara bersama-sama. Jangan lupa untuk lakukan monitoring dan konsisten untuk menerapkan konsekuensi atas apa yang sudah dicapai mereka. Lalu yang kedua, memanfaatkan program atau aplikasi yang mendidik terkait dengan pengalaman positif dan stimulasi belajar. Jadi ini lebih kompleks lagi dari adik-adik yang ada di kelas 4 yang ada di usia 4 sampai 7 tahun. Lalu kemudian jangan lupa untuk tetap membahas karakter baik atau buruk yang ada di karakter permainan atau di tontonan yang sedang mereka lihat. Ini sama juga tujuannya nanti adalah untuk membedakan perilaku mana yang boleh dia tiru dan tidak boleh dia tiru. Lalu kemudian hindari program yang berbau dengan kekerasan, antisosial, perilaku negatif lainnya, dan perilaku-perilaku negatif lainnya. Lalu kemudian yang berikutnya, orang tua juga bisa memberikan pemahaman tentang bercandaan-bercandaan yang kaitannya sama anggota tubuh. Jadi ini tujuannya juga untuk menghindari perilaku bullying dan lain sebagainya. Lalu kemudian di usia 8 sampai 12 tahun ini juga kita bisa menghindari tayangan-tayangan iklan yang sifatnya berlebihan, terutama kaitannya sama pola makan dan pola makan yang kurang sehat. Itu supaya menghindari obesitas ataupun kelebihan metabolisme di dalam tubuh anak-anak kita. Dan terakhir, karena anak-anak usia 8 sampai 12 tahun itu sudah mulai masuk masa prapubertas, penting juga bagi Bapak dan Ibu untuk mendiskusikan peran atau fungsi laki-laki dan perempuan gitu, sehingga ini akan menjadi bekal buat mereka ketika nanti melakukan interaksi sosial yang lebih jauh lagi ketika usianya sudah beranjak dewasa seperti itu. Oke, ada kutipan dari Mark Prenzi bahwa anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital native. Artinya mereka adalah anak-anak yang dari lahir sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Sehingga kalau mengutip pernyataan atau quotes dari Mark Prenzi ini, ketika kita berhadapan dengan anak-anak di dunia digital, jangan lagi Bapak Ibu menyalahkan medianya teknologinya yang salah. Ya, Bapak Ibu harus menyadari bahwa di antara teknologi dan perilaku anak-anak itu ada sebuah hal yang memediasi di antaranya gitu. Jadi
yang memediasi itu adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu pun juga harus tahu langkah-langkah apa saja yang bisa digunakan untuk mempersiapkan anak-anak lebih baik lagi ketika proses lebih baik lagi ketika mempersiapkan mereka untuk lebih optimal dalam proses pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan disampaikan melalui sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.